Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa baru ya, saya ingin menyampaikan ungkapan selamat ya. Anda telah menjadi mahasiswa UNJ ya, dengan persaingan yang amat sangat ketat ya. Sehingga dari seleksi itu Anda telah berhasil untuk masuk di kampus UNJ ya, Universitas Negeri Yogyakarta, yang merupakan kampus besar di secara nasional ya, regional maupun insya Allah internasional. Selamat bergabung, dan suatu ketika pasti akan ketemu dengan para dosen ya. Sekarang masih melalui daring, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menjadi bagian dari dosen ya UNJ dalam, nanti kalau ketemu dari bidang fisika saya, tapi saat ini saya akan menanggapi ya, karena sebelum masuk ke mata kuliah nanti pada semester gasal kalian mendapatkan sesuatu yang amat sangat berharga ya bagi para mahasiswa, yaitu pengetahuan soft skill sebelum masuk kuliah ya. Ini Anda mendapatkan pengetahuan yang akan sangat bermanfaat ya bagi perkembangan dari awal kuliah, saat kuliah, dan mungkin insya Allah itu setelah kuliah gitu ya. Sehingga ini saya ya harus berusaha ya untuk menyampaikannya dengan baik ya, dan baik ya. Semoga baik gitu ya. Nah, ini ada beberapa setelah mengikuti soft skill dari terkait dengan growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21 ya, melalui daring ya. Ini kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang masuk ke tim panitia yang sudah luar biasa itu ya. Ini ada pertanyaan yang saya berusaha untuk bisa menjawab secara video ini ya, mudah-mudahan ya memperjelas ya pada pemahaman Anda sebagai mahasiswa yang sangat saya banggakan terhadap pengetahuan awal sebelum mengikuti kuliah di fakultas-fakultas atau di prodi UNJ ya. Pertanyaan pertama ini begini ya. Apakah mengembangkan growth mindset itu penting? Gitu ya. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang amat sangat bagus ya, sangat bagus ya. Karena mungkin barangkali baru sekali kita mendengar ya. Saya saja dosen ya belum lama mendengar gitu ya. Jadi awal tahun 2021 kemarin ya, ketika UNJ terus akan mengembangkan kualitas internalnya, maka para dosen, para tenaga pendidikan ini mendapatkan pemahaman ya mengenai growth mindset ya, gitu ya. Ini melalui sebuah karya yang besar oleh Profesor Johan juga, yaitu kemudian dikembangkan oleh UNJ karena amat sangat bagus ya. Pertanyaannya bagus juga ya. Apakah mengembangkan itu penting gitu ya? Ini menurut saya itu amat penting gitu ya. Amat sangat penting ya. Amat sangat penting. Mengapa ya? Karena saya kira terkait dengan growth mindset ini kan upaya pemahaman diri pada mindset ya, mindset kita, mindset para mahasiswa itu ya, yang pada konsep mindset itu sendiri kan kumpulan kepercayaan yang menentukan ya reaksi dan makna apa ya, reaksi dan makna apa yang akan dilakukan oleh seseorang ya pada umumnya ya. Nah, mindset inilah yang menentukan perjalanan kehidupan kita ya pada umumnya para manusia. Nah, itu growth mindset itu adalah kata yang mungkin lebih mudah dipahami, adalah berpikir positif gitu ya. Berpikir positif ya. Itu yang saya yakin pentingnya di situ ya. Maka tentu ketika kita berpikir positif, itu akan menjadikan kita itu sangat mungkin akan memiliki keberhasilan dalam perjalanan di mana para mahasiswa itu kan dari awal masuk tes ya, kalau ada proses di dalam UNJ ya. Nah, dalam proses itulah diperlukan satu pemikiran positif yang harus dikembangkan ya, sehingga kemudian satu keyakinan tadi mengantarkan pada mahasiswa ya untuk mencapai sukses dalam hidupnya. Nah, untuk growth mindset itu utamanya itu ya, pola dasarnya itu memang dimulai dari harus selalu belajar ya, belajar
dan belajar gitu ya. Jadi masuk di UNJ sudah masuk melalui pengetahuan soft skill ya. Kemudian maka saya anjurkan ya, ini saya kira tidak cukup melalui pengetahuan soft skill selama mahasiswa baru ya, tapi kan UNJ juga menyediakan ini di YouTube-nya ya, di Bismart-nya ya. Kalau perlu kalian membaca terus atau mendengarkan terus YouTube itu, sehingga kemudian pentingnya mindset tentang growth mindset ini menjadi paham ya. Ini didasari pada satu, selalu ingin belajar supaya sukses. Yang kedua, selalu berusaha ya, belajar lalu berusaha semaksimal mungkin. Nah ini kemudian yang ketiga, dasarnya adalah ketika sudah berusaha, pasrah pada Yang Maha Kuasa, lalu menerima apa yang ditetapkan melalui proses tadi itu ya. Sedangkan kalau lawannya ya, kalau lawannya apa namanya, fake mindset ya, itu ditinggalkan ya. Itu dasar pemikirannya talenta ya. Kalau saya nggak bakat ya, bukan begitu ya, talenta. Lalu katakan takdir dimulai dari awal ya, oh sudah takdir saya, bukan begitu ya. Seorang growth mindset itu takdir itu setelah berusaha ya. Jadi seperti kalau gambarannya ya, yang mudah itu ya, misalnya kamu bawa sepeda ya, yang harganya mahal itu sepeda itu diletakkan di tempat umum ya, lalu ditinggal ya, takdirnya hilang ya, hilang tenan gitu ya. Tapi kalau growth mindset bukan begitu ya, sepeda itu ditempatkan, dititipkan dengan karcis ya, lalu kemudian dititipkan, lalu nanti bayar ya, pasarkan pada Yang Maha Kuasa ya, insya Allah tidak hilang kan gitu ya. Itu sehingga kemudian kalau menghadapi sesuatu, seorang fake mindset itu menghindari. Kita enggak ya, mahasiswa UNJ harus growth mindset. Maka pentingnya di situ ya. Jadi bagaimana kita para mahasiswa UNJ di dalam proses setelah masuk jadi mahasiswa itu kemudian kita ya sama-sama dengan dosen itu terus selalu belajar lalu kemudian terus berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, dan setelah itu menerima apapun keyakinan ya, karena yakin bahwa kita akan berhasil kan gitu ya. Ini yang pertama ya, saya kira mudah-mudahan memperjelas ya, karena waktunya terbatas ya, mungkin nanti kapan-kapan kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizwan gitu ya lebih lama lagi ya, datang di MIPA ya gitu ya. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana cara mengenali mindset kita ya. Bagaimana cara mengenali mindset kita ya. Tadi sekali lagi para mahasiswa yang sangat saya banggakan ya. Jadi cara mengenalinya ya kita mulai dari tadi konsep dasar tadi, yaitu bagaimana apakah kita itu masih terkungkung oleh ketika kita masih menjadi siswa ya. Mahasiswa itu beda ya, mahasiswa jadi beda ya, bukan ada siswa ya. Sekolahnya bukan sekolah tapi memang kampus ya, ini beda ya. Oleh karena itu ketika kita di sekolah mungkin ya kita belum dikenalkan dengan apa yang tadi ya, growth mindset maupun fake mindset tadi itu. Makanya cara menganalinya ya kita harus selalu positif ya. Jadi apakah kita sudah selalu berpikir positif ya. Jadi kalau gambarannya itu apakah kita itu sudah berpikir seperti katakanlah mungkin matahari ya, yang selalu memberikan energi kepada bumi ini. Apakah kita sudah berpikir bahwa kita akan berpikir selalu bahwa diri kita selalu berhasil karena selalu belajar ya. Apakah kita sudah menyadari pentingnya usaha? Tadi itu kan terkait dengan usaha ya. Apa malas-malasan ya? Jadi dari rumah sudah meninggalkan orang tua misalnya nanti ya, kalau sudah luring ya, lalu kemudian apakah sampai di Jogja kita masih seperti dulu ya, belajarnya masih disuruh-suruh gitu ya, kemudian hasilnya ya menerima apa adanya ya. Oleh karena itu kita kenali, insya Allah dengan melalui pengetahuan soft skill ini, maka kalian akan terus belajar, kalian akan terus berusaha, dan tentu akhlaknya ya tentu akan pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, lalu menerima daripada hasil hasilnya. Dan saya yakin ya, orang yang mengenali mindset kita, orang yang telah mengenali caranya ya refleksi diri ya, kita merefleksi diri, lalu kemudian juga saya kira tidak kalah pentingnya ya kita harus berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi artinya jangan ingin mengenali mindset kita itu hanya hidup sendiri ya, jangan ya. Tentu harus berinteraksi dengan orang lain ya, maka Anda nanti akan dikenalkan setelah masuk jadi
di fakultas ya, maka akan menjadi mahasiswa fakultas. Di fakultas itu ada organisasi ya, itu namanya misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, BEM, DPM. Lalu di jurusan ada juga organisasi namanya itu HIMA, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, kamu menggabung situ untuk supaya kita mengenali apa kita tuh, mindset kita itu apakah sudah growth gitu ya, itu kita kenali. Sehingga kemudian saya selalu mengatakan untuk mengenali mindset Anda itu, maka caranya harus banyak belajar apa saja ya, mumpung masih kuat kita belajar ya apa saja, sehingga keberhasilan Anda itu nanti adalah sebuah akumulasi dari berbagai pembelajaran, dari berbagai belajar yang Anda lakukan. Saya itu ya. Jadi mengenali mindset itu di samping refleksi diri juga perlu berinteraksi dengan orang lain, kan gitu ya. Ini saya kira itu ya, anehnya itu ya. Jadi lalu pertanyaan yang ketiga ini ya, bagaimana cara agar fake mindset yang masih ada dapat berkembang menjadi growth mindset. Nah, ini itu tadi ya. Jadi bagaimana cara agar fake mindset yang ada di dalam diri kita ini berubah menjadi growth mindset ya. Ini tentu caranya ini tadi saya katakan harus belajar ya, dan tentu dengan pengalaman ya, dalam kehidupan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu harus berbeda dengan waktu sekolah dulu ya. Jadi dulu waktu ada misalnya kegiatan apa diumumkan ya lewat berbagai sumber. Nah, nanti ketika jadi mahasiswa ya, kita mengembangkan growth mindset kita. Ini kita belajar menerima berbagai informasi meskipun tanpa diminta oleh orang lain ya. Kita sudah mandiri, kita sudah berusaha untuk mengetahui segala informasi, karena informasi itu sangat penting ya bagi mahasiswa ya. Apalagi nanti misalnya ada katakanlah ujian tanggal sekian, dosen melakukan ujian tanggal berapa, itu tidak harus diumumkan ya, tapi mahasiswa harus tahu bagaimana informasi itu sampai pada mahasiswa ya. Ini adalah upaya kita untuk melakukan bagaimana agar supaya tadi fake mindset-nya itu ya mudah-mudahan makin hilang ya, lalu berkembang menjadi growth mindset ya. Jadi tadi belajar, berusaha dan mampu menerima ya, tidak laku kemudian melakukan hal yang sebagaimana keyakinan kita pada takdir tadi gitu ya, itu saya kira. Lalu berikutnya itu pertanyaan menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan niat ya, untuk mencoba hal yang baru di saat hal itu tidak begitu kita sukai ya. Jadi kita nggak suka ya, tapi hal itu baru ya. Dan saya yakin para mahasiswa yang saya banggakan ya, apa yang diberikan oleh dosen maupun institusi UNJ itu insya Allah itu pasti bermanfaat. Oleh karena itu, untuk hal itu maka Anda harus berpikiran positif ya. Ya, kembali kepada growth mindset tadi ya, selalu berpikir positif, karena pikiran positif itu akan berdampak pada pikiran dan aktivitas kita. Ya, ini saya kira itu yang penting untuk kamu pahami ya. Jadi bagaimana agar kita bisa kita kok begitu nggak suka ya gitu. Padahal harus kembali kepada konsep dasar di mana apapun yang diberikan oleh UNJ baik secara personal dosen ya maupun dari institusional ya, ini yakinilah bahwa itu pasti baik dan pasti bermanfaat untuk Anda ya, ini ya. Lalu yang berikutnya ini pertanyaan yang juga bagus ya. Bagaimana cara agar growth mindset kita tetap bertahan dan tetap terpengaruh dengan pemikiran, tidak terpengaruh ya dengan pemikiran fake mindset tadi ya. Ya, tentu sekali lagi banyak belajar dan mencari pengalaman ya, dan saya kira sekali lagi belajar tadi itu ya, intinya adalah tadi kan belajar, berusaha dan mampu menerima mampu menerima apa yang kita usahakan tadi. Tentu interaksi sekali lagi ya, jadi interaksi antara mahasiswa, antara Anda dengan mahasiswa lainnya ya, antara Anda dengan para seniornya ya, antara Anda dengan aktivis organisasi, terus berjalan ya, terus dijalankan, sehingga kemudian dengan demikian interaksi itu akan menghasilkan energi ya.
Nah, ini yang pertanyaan terakhir ya, ini izin bertanya, menurut penelitian yang sudah saya isi tadi, saya mendapatkan hasil growth mindset dominan. Nah, yang saya tanyakan, saya cukup percaya diri, tetapi bagaimana cara meyakinkan diri sendiri kalau saya itu pasti bisa untuk ikut bersaing dalam menggapai sebuah tujuan atau cita-cita ya. Jadi para mahasiswa, ini saya pertanyaan terakhir yang baik sekali ya. Ya. Jadi saya menyampaikan esensi dari growth mindset ini supaya growth mindset selalu Anda pertahankan dalam konsep berpikir Anda. Yang pertama adalah bahwa hidup bersama-sama dengan mahasiswa lain ya, belajar bersama bukan itu ya, belajar bersama-sama dengan mahasiswa lain ya, itu dalam rangka upaya ketika kita menumbuhkan kepercayaan diri ya. Jadi kita itu pasti bisa ya, dengan kita belajar itu pasti bisa ya, itulah yakin ya. Kemudian ketika kita menghadapi rintangan, karena saya yakin bahwa tantangan itu pasti ada ya, rintangan itu ada, maka ketika kita menghadapi rintangan, maka kita ini adalah selalu berusaha untuk menghadapi ya, kita untuk berusaha mengembangkan, kita akan berusaha untuk menghadapi ya, rintangan itu, rintangan kita hadapi ya. Jangan sampai menghindar ya. Jadi kalau ada tantangan kepada dosen misalnya, kita ujian minggu depan ya, kita siapkan dengan baik. Kita berusaha untuk menghadapi ya. Ketika kita berusaha ya, kita terus berusaha untuk terus mengembangkan ya. Jadi jangan berhenti untuk berusaha ya. Jangan sampai mengatakan, wis takdirnya nggak lulus ya sudah ya, bukan begitu ya. Tapi kemudian kita terus berusaha untuk mengembangkan diri. Tadi saya katakan bagaimana kehidupan mahasiswa itu Anda ikuti ya, dari bersama-sama melalui sebuah diri sendiri, kelompok belajar mahasiswa, tapi juga organisasi mahasiswa ya. Ketika kemudian mungkin ada suatu ketika Anda dikritik ya oleh teman, wah kritikannya seperti ini, kamu deso banget ya, itu kita ya terima saja, dan kritikan itu kita jadikan informasi ya, kita merefleksi sampai pada sampai rumah, lalu kemudian kita bisa merenung ya, apakah kritikan dari teman tadi itu kalau toh negatif ya kita refleksi, kalau positif jangan bangga gitu ya. Yang penting bagaimana kita terima dengan lapang dada sehingga menjadi refleksi kita. Nah, akhirnya para mahasiswa yang sangat saya banggakan ya, UNJ kita bukan saya dosen UNJ ya, tapi diakui juga oleh dunia baik nasional maupun internasional bahwa UNJ merupakan perguruan tinggi besar di Indonesia ya. Bahkan kita tahu insya Allah ya, pada tahun Anda masuk nanti 2023 UNJ sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Oleh karena itu yakinlah ya, saya yakin ya Anda telah masuk dengan berbagai rintangannya, persaingannya, maka yakinlah bahwa Anda masuk UNJ dan itu menjadi suatu investasi Anda ya. Maka itu kemudian UNJ menyediakan wahana, menyediakan namanya itu pusat pengembangan karir ya. Jadi tidak hanya kuliah ya UNJ itu, nanti bisa jadi mungkin jurusannya ambil prodi fisika ya, fisika basic science ya, tapi karena pengembangan pusat karir UNJ itu mampu membuat Anda menjadi terbuka wawasannya ya, bisa berkembang menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Oleh karena itu, ketika Anda masuk UNJ, jadilah itu investasi Anda, masa depan Anda ya, yang kemudian UNJ memberikan ilmunya, soft skill itu dilatih sejak awal kuliah ya, lalu jadilah seorang inovator ya Anda ya, yang terus mengembangkan growth mindset Anda untuk menatap masa depan Anda yang lebih baik ya. Jadi proses masuk, lalu di UNJ ada proses perkuliahan dengan berbagai fasilitas yang ada, utamanya tadi saya katakan pusat pengembangan karir ya, yang saya yakin ya, tidak usah ragu, percayalah dengan saya ya, kalau Anda sudah jadi mahasiswa UNJ ya, itu layanan yang akan diberikan secara prima ya, layanan akan diberikan secara prima, sehingga insya Allah itu setelah nanti lulus ya, Anda menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, yang saya sebut sebagai orang-orang
sebagai sekrup-sekrup perubahan ya, sebagai sekrup-sekrup perubahan menuju Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang emas tahun 2045 ya, Indonesia emas 2045, dan itu adalah insya Allah akan menjadi sekrup-sekrup dalam kemajuan itu ya. Saya yakin dan yakinlah itu karena UNJ telah berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan growth mindset ada dalam diri setiap mahasiswa UNJ. Sekarang itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan selamat menjadi mahasiswa UNJ, dan insya Allah kita akan bertemu secara luring ya. Dan bagi saya Pak Rizwan, Anda bisa menghubungi secara apapun ya, jadi jangan ada sumbatan komunikasi ya antara para mahasiswa dengan para dosen, para pejabat UNJ ya. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.